Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Widya Purnamasari selaku dosen mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Perkenalkan, nama saya Hoirun Rohim dengan NIM 056961894. Di sini saya akan menjawab tugas 2 dengan kasus berikut ini. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6,5 juta, jika golongan C gaji 9,5 juta. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok, dan seterusnya ini ya. Input pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilkan ke layar jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita membuat folder yang bernama hitung gaji karyawan. Nah, file folder ini namanya harus sama dengan file project di aplikasinya ya. Setelah membuat folder, kita langsung pergi ke aplikasinya ya. Visual Studio Code yang saya pakai. Selanjutnya kita klik open folder, lalu cari folder yang tadi kita buat. Klik select folder, lalu kita diarahkan di tampilan seperti ini ya. Nih, setelah itu di dalam folder ini kita bisa klik new file ya. Langsung saja ketikkan nama projectnya yang nanti kita buat, samakan dengan nama folder yang tadi ya. Setelah itu, kalau udah sama, ketik enter. Kita tuliskan .java ya di ujungnya, di akhirannya. Nah, kemudian kita bisa langsung ketikkan kode Java-nya sesuai dengan soal tadi. Kita langsung saja ketikkan import Java di sini ya. Util ya, ketik util.scanner, lalu di akhirannya ketikkan tanda petik. Ini artinya kita memakai scanner untuk membaca input dari keyboard ya. Setelah itu kita ketik public static void main ya, dalam kurung string, dan ketikkan args. Kemudian jangan lupa ditutup dengan tanda kurung ya. Setelah itu kita ketikkan kode Java scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in tanda kutip. Jangan lupa dikasih tanda kutip ya setelah kita masukkan kode. Nah, kode ini digunakan untuk
menginput ya, membuat objek input agar bisa membaca data yang dimasukkan pengguna. Setelah itu kita masukkan deklarasi variabelnya. Kita bisa ketik di sini string golongan ya, int jam lembur, double gaji pokok sama dengan 0 ya di sini. Double gaji lembur sama dengan 0, double total penghasilan. Nah, diketikkan di sini. Untuk penulisannya jangan sampai salah ya, supaya nanti saat kita jalankan kodenya tidak terjadi error. Untuk langkah selanjutnya, kita masukkan kode untuk meminta input golongan ya. Kita bisa tuliskan di sini system.out.print dalam kurung, masukkan golongan karyawan A, B, C. Setelah itu ketik tanda kutip ya. Ketikkan lagi di sini golongan sama dengan input .next dalam kurung to upper nih ya, to uppercase dalam kurung, lalu ketik tanda kutip. To uppercase ini berarti jika pengguna mengetik huruf A kecil, otomatis akan menjadi huruf kapital ya. Langkah selanjutnya kita masukkan kode input jam lembur. Kita ketikkan di sini system.out.print dalam kurung, masukkan jumlah jam lembur. Seperti ini. Kita ketikkan lagi jam lembur sama dengan input.next tlnt dalam kurung, kita ketikkan tanda kutip di akhirnya. Setelah itu kita ketikkan kode Java untuk menentukan gaji pokok karyawan. Kita menggunakan sistem if ya di sini. Ketikkan if dalam kurung golongan dot equal ya, tulisannya equal s dalam kurung A besar. Nih, jangan lupa di akhirnya dikasih tanda kayak gini ya. Nah, kita tulis gaji pokok dan masukkan jumlahnya yang tadi ya, disesuaikan. Kalau A tadi kan 5 juta, dimasukkan 5 juta. Lalu ketikkan kode di sini lagi else if golongan dot equal dalam kurung B seperti ini. Nah, di sini kita harus hati-hati dalam penulisan kodenya. Kalau salah dikit nanti bakalan error ya. Kita ketik gaji pokok sama dengan 6.500.000 ya. Di sini kita ketikkan, ketikkan sampai golongan C ya. Di sini ya. Kita ketikkan di sini else if golongan equal C. Nah, di sini
Ini artinya jika golongan C gaji pokoknya itu 9.500.000. Nah, di sini jika salah mengetik, maka program akan dihentikan, guys ya. Jika umpamanya kita ketikkan saat menjalankan program, kita ketikkan D, maka tidak akan berjalan programnya. Nah, kita ketikkan kode system.out.print dalam kurung golongan tidak valid input.class retur. Nah, umpamanya nanti kita masukkan yang tadi ya, harusnya kan kita masukkan ABC. Nah, kalau kita masukkan D maksudnya, nanti akan error ya. Setelah itu kita memasukkan kode untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jam. Kita bisa ketikkan if dalam kurung jam lembur sama dengan 2 kali, lalu ketikkan 1 ya di sini di dalam kurung, lalu ketikkan gaji lembur. Gaji lembur sama dengan 0,30 di sini. Kita ubah saat penulisan kode yang 30% itu jadi 0, ya, dan seterusnya. Kita tuliskan di sini dikali gaji pokok dan akhirannya itu diketikkan tanda petik ini. Kita ketikkan else if jam lembur ya di sini. Kita masukkan gaji lembur sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Setiap awalannya kita tutup dengan tanda ini ya. Nah, ini. Setelah itu kita tuliskan sampai jam lembur 5 ini, sampai 5. Kita tuliskan lagi format yang sama ya di sini. Selanjutnya, jika kita ingin menuliskan kode untuk menghitung total penghasilan, kita ketikkan total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, dituliskan lagi ujungnya titik ini, seperti ini ya. Nah, untuk yang terakhir, kode untuk menampilkan hasil ya, kita ketikkan system.out.print di sini ya, .print in ya, dalam kurung di sini tanda kutip ini
dan tanda garing ya, tapi ke kiri. Ketikkan N dan sama dengan 5 kali. Di sini 5 kali, tuliskan hasil perhitungan penghasilan. Setelah itu kita masukkan system.out.print IN ya, dalam kurung gaji pokok kita ketikkan RP tanda kutip ditambah IN dalam kurung gaji pokok. Kemudian kita ketikkan kode yang sama. Ini ya, system.out.print IN dalam kurung gaji lembur. Kita masukkan di sini gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Supaya nanti saat kita menjalankan ketiga ini keluar hasilnya ya. Untuk yang terakhir, kita ketikkan input.class ya, dalam kurung ketikkan titik koma di ujungnya. Setelah program selesai, kita ketikkan run di sini dan tunggu beberapa saat ya. Nah, di bagian bawah ini akan keluar seperti ini kalau kode yang kita ketikkan benar. Kita masukkan di sini A, artinya golongan A, kita masukkan jam lembur 4. Nah, ini bakalan keluar jumlahnya di sini. Nah, seumpamanya kita masukkan di luar golongan itu ya, kita masukkan D. Nanti kodenya bakalan ini tidak bisa dibuka, bakalan error.